Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Oke, untuk video kali ini kita akan coba bahas mengenai laporan juga, masih sama dengan video-video sebelumnya. Oke ya. Kali ini kita akan coba membuat laporan data kasir. Ada dua bentuk yang nanti saya buat. Pertama adalah laporan data kasir yang tampil secara detail. Dan yang kedua adalah laporan data kasir yang saya kelompokkan berdasarkan jenis kelaminnya. Oke. Bisa dibayangkan ya. Dibayangkan dulu aja. Oke, yang pertama kita akan coba membuat sebuah laporan data kasir yang tampil secara detail, tidak ada pengelompokan laki perempuan, terserah, bebas ya. Cuman kali ini saya akan coba membuatnya pakai report wizard, padahal sumbernya kan sebenarnya satu tempat. Untuk membuat laporan data kasir kita cukup menggunakan satu sumber, yaitu TB kasir. Kenapa enggak pakai report auto yang ini aja ya? Oke, karena di dalam TB kasir itu ada informasi lain. Intinya gini, kalau dengan auto report maka seluruh informasi, seluruh field yang ada di dalam sumber atau tabel akan ditampilkan semua. Nah, semisal TB kasir saya ini ada 30 field misalkan ya, ini misal. Di TB kasir saya itu ada 30 field. Saya cuma pengen menampilkan di laporan itu 5 field aja. Maka lebih tepat kita menggunakan report wizard. Sekali lagi, report wizard itu tidak hanya dipakai untuk membuat laporan yang sumbernya banyak tempat. Enggak, satu tempat juga bisa. Jadi contoh dengan kasus seperti ini tadi, banyak field di dalam TB kasir itu, tapi hanya beberapa yang saya ambil. Maka report wizard lebih tepat ya, lebih tepat menggunakan report wizard. Oke, langsung aja saya akan menampilkan kode, nama, alamat, kota, jenis kelamin. Di TB kasir ini saya buka ya, ada fotonya. Foto tidak saya tampilkan ya, tidak saya tampilkan. Oke, ini kita lihat, saya klik report wizard, lalu saya tentukan TB kasir. Saya masukkan di sini ada kode, nama, alamat, kota, jenis kelamin ya. Lalu saya next. Di sini grouping level saya abaikan, tidak menggunakan pengelompokan data. Oke, kenapa? Saya ingin tampil secara detail, semua jadi satu, tidak ada pengelompokan. Di sini abaikan, jadi tidak saya gunakan ini. Saya next, diurutkan jelas, saya urutkan sortingnya berdasarkan kode kasir. Jadi saya urutkan tampilan data ini urut kode kasirnya. Ascending aja ya. Kalau Anda pengen descending maka tinggal diklik aja, jadinya descending. Pengen kembalikan lagi, saya klik lagi. Jadi descending sama ascending beda ya. Nanti mulai kode awal, data paling atas adalah data dengan kode kasir awal, ke bawah gitu kode kasir semakin bertambah, itu ascending. Oke, saya next. Kemudian bentuknya apa? Saya minta tabular. Sekali lagi. Kenapa kita sering pakai tabular? Kebanyakan contoh di pekerjaan kita, di tugas kita, di apapun itu yang berkenaan dengan kita sehari-hari, 99% bentuk adalah tabular untuk laporan. Beda dengan sebuah formulir pengisian data, formulir apa itu, bentuknya kolumnar. Ya. Jadi bentuknya kolumnar. Sudah saya contohkan di video sebelumnya ya, bagaimana sih kolumnar itu. Ya, bentuknya sudah ada. Oke, bentuk tabular, Anda lihat tabular. Ini berbentuk kolom-kolom. Saya next, tinggal kasih nama. Ini. Laporan data kasir. Finish. Sudah jadi. Oke, perhatikan. Ini akan saya modifikasi dengan cara mengcopy dari laporan lain apabila apa yang mau saya tambahkan itu sudah ada. Oke, yang pertama yang jelas, perhatikan. Yang pertama, tetap apapun yang kita buat dengan cara auto maupun wizard tetap harus kita modifikasi sendiri, harus pastilah. Oke, saya klik kanan, saya desain. Ya, yang pertama adalah untuk properti daripada report, pop up dan modal. Ini nilainya saya kasih yes. Kemudian untuk property default value itu saya ganti print preview, dan properti auto center saya buat yes. Itu properti awal saya rasa. Saya tutup properti sheetnya. Oh iya, maaf belum selesai. Kemudian pastikan semua section ini berlatar belakang putih, berbackground putih. Ingat, ini laporan tujuannya dicetak ke kertas ya. Jangan sampai menghabiskan tinta. Dimarahi Pak Bos. Oke, untuk membuat semua warna section menjadi putih maka Anda klik aja setiap sectionnya ya. Ini coba saya minimize dulu. Saya klik ini, kemudian pastikan di sini back colornya berwarna putih. Ini Anda bisa pilih titik, ini warna putihnya.
Boleh pakai automatic apabila automatic ini dipastikan warnanya putih, karena ingat automatic itu untuk background belum tentu putih dan untuk tulisan belum tentu hitam. Saya pakai ini aja. Ini background 1 namanya dia. Ini sudah background 1, ini sudah, ini ada alternate back color. Kalau sampai ini warna beda, maka akan membuat warna selang-seling seperti Astor. Promo makanan. Ini saya klik dulu, saya ganti warna putih. Yang terakhir adalah ini. Udah cukup, untuk warnanya cukup, selesai semuanya. Saya tutup, saya coba buka dari awal. Perhatikan, saya tutup lagi. Yes. Disimpan ya tadi ya. Konfirmasi penyimpanan. Ini saya ganti namanya, saya klik kanan. Jadi kita bisa mengganti nama objek apapun itu ya, tabel, form, query maupun report. Asal ditutup. Jangan kondisi seperti ini terbuka kemudian diganti namanya, tidak bisa. Ditutup dulu, diklik kanan, kita rename. Ini ada RPT kasir, gitu aja ya. Ini kita coba preview. Nah, ini tampilannya. Pertama untuk area atas, section report header akan saya copy. Perhatikan, section report header akan saya copy dari yang sudah ada. Ngapain buat lagi, kita udah punya kok. Yang terakhir kemarin barang terjual tuh ya, kayaknya bagus. Kita lihat, saya klik kanan barang terjual, saya desain, saya udah punya ini, bagus sekali. Ini aja saya copy. Anda lihat, oke, ini saya lebarkan dulu. Saya harus punya space untuk melakukan blok, gitu ya. Seret. Nah, Anda tinggal copy aja, boom, copy, kemudian taruh sini. Ini saya delete, klik ke sini, kemudian paste, selesai. Tinggal diganti ininya aja kan, laporan data kasir, laporan data kasir, selesai untuk area header. Sudah ya, bisa kan? Gampang sekali itu. Di sini ini diganti semuanya, bisa enggak apa-apa. Untuk page headernya, juga di copy sekalian, boleh enggak apa-apa, atau garisnya aja boleh ya, di page header garisnya aja kan apa, karena dari garis ini kita tahu bahwasanya lebar reportnya itu kan pas kan gitu kemarin ya. Maka garisnya aja saya copy di page header ya, saya copy, saya taruh di page header, saya sebentar, saya luaskan dulu tempatnya, saya paste, tapi pindah ke bawah. Lalu saya sesuaikan ini semuanya. Ini dikasih tebal warna hitam. Kemudian ini kan laporan data kasir nih. Ya nggak mungkin dong itu kodenya kode barang. Jadi ini kode aja. Oke, misalkan ini nama. Alamat. Ini kota. Teman-teman harus tahu loh ya, yang saya rubah ini labelnya, judulnya. Jangan dilakukan di sini jangan, itu labelnya ya, judulnya. Oke, kalau sudah saya tempatkan, ini saya ratakan tengah semuanya dulu. Udah, kemudian ini acuannya. Anda lihat dari acuan garis ini ya, acuan garis ini, maka saya tahu bahwa lebarnya adalah sekian. Maaf, sekian. Saya taruh paling atas, kodenya ini mungkin cukup. Kemudian namanya ini ya, digeser lagi enggak apa-apa, dimepetkan dulu boleh, silahkan lah. Garis jarak juga boleh. Ingat ini saya buat yang tanpa itu ya, tanpa bentuk apa ini, tanpa adanya border gitu ya, enggak ada bordernya. Jadi bukan berbentuk tabel, bukan berbentuk kolom yang ada garisnya. Jadi biasa, enggak terlalu mepet, nggak apa-apa gitu ya. Kemudian kota, lalu jenis kelamin. Sebentar, segitu ya pasnya. Jenis kelamin. Nah, pas, sangat pas. Ini kota. Udah cukup saya rasa seperti itu. Oke, tinggal garisnya ini dinaikkan lah dikit segini misalkan. Nah, terus kemudian ini
Jaraknya berapa? Cukup saya rasa segitu, kurang ke bawah ya mungkin. Dah, kalau sudah sekarang tinggal yang bawah kan, ya. Seret di warna hitam. Kemudian kita atur satu persatu. Mepet atas ya. Ini. Nah, untuk ini saya tengahkan. Kemudian pastikan Anda lihat ini sama ini, range, size-nya sama-sama width. Kalau left-nya jelas-jelas 0, dia saya mepetkan tadi ya. Nah, ini sekarang Anda lihat nama lengkap, line, left, size-nya sama-sama width. Kemudian kota, ingat ya satu persatu ya, jadi nggak boleh rombongan, nggak boleh ya. Line left, kemudian width, kotanya sekarang saya taruh sini, line left, size-nya sama-sama width. Terakhir adalah jenis kelamin, coba saya minimkan, saya klik begini. Hati-hati loh ya, size-nya sama-sama, size-nya dulu sekarang sama-sama width, baru line-nya right. Agak beda ya, agak beda perlakuannya. Kemudian yang area bawah ada apa aja di sini? Ada nomor halaman. Ini ya. Ini kalau udah selesai tutup kembali ini. Ini bermasalah loh ya ini. Seperti ini nggak boleh. Ini Anda lihat ada warna hijau ini. Kalau Anda lihat sini ada apa? Jadi lebih besar, lebih lebar. Area desain Anda lebih lebar daripada kertas yang Anda pakai. Sekali lagi kembalikan. Tadi kan soalnya saya butuh tempat space untuk mengcopy suatu komponen. Sekarang ini saya copy untuk nomor halaman page footer. Copy. Tak copy di sini, mana page footer? Ini hapus aja ini. Iya, pastilah. Taruh sini. Ya, jadi sudah ya. Mau taruh di seberapa jauh silahkanlah. Sini misalkan, oke. Dimepetkan ya. Pokoknya jangan sampai ya tergantung kebutuhannya yang jelas. Jangan sampai kemudian karena begini Anda tidak sadar, jangan sampai gitu loh. Jadi gini, oh kurang. Mungkin kalau dimepetkan gini kemepetan terlalu dekat jaraknya. Oke, agak ada jarak, tapi Anda harus sadar dengan masalah itu. Jadi harus ngerti, oh ya karena ini gitu loh ya. Oke, berikutnya yang terakhir adalah ini. Maaf belum kena semua. Saya blok report footer ya. Saya copy informasi yang ada pada report footer. Ini saya tarik, tidak ada ya, ini lihat ya di sini. Ini yang di bawah ini saya tarik ke bawah, saya paste di sini. Langsung. Ini saya mepetkan ke atas. Udah jadi. Ini kurang ke bawah sih tadi kayaknya. Oke. Ini jumlah data grand total. Kok grand total sih? Nggak ada grand totalnya ya, cuman jumlah data aja. Jumlah data itu rumusnya sama semua. Count buka, bintang tutup. Cuman keterangannya bukan kali jual lah. Ini masa kita jual kasir? Ini nah gitu ya, gitu aja. Jadi jumlah data 10 kasir, jual 5 kasir, 5 kasir dan seterusnya. Grand total ya enggak ada lah, ini saya hapus. Nah, jadi cukup informasinya. Sekarang sudah jadi report ini. Oke, saya akan tampilkan sebentar. Yang barang terjual saya tutup dulu. Jangan usah disimpan, enggak saya apa-apakan. Ini udah benar semuanya, lalu tinggal saya coba jalankan jadinya akan seperti apa. Tadi mana? RPT kasir. Nah, teman-teman bisa lihat, enak. Jadi kalau kita mengcopy itu enak, simple sekali, nggak rumit, nggak ribet gitu loh. Udah jadi kan, sudah. Loh, lah jenis kelaminnya kok 21, kok jenis kelaminnya 2, wah bahaya nih kalau 2 ini. Laki, perempuan atau jengking. Oke, ini untuk jenis kelamin akan saya rubah sehingga tampillah laki atau perempuan. Ya. Bagaimanakah cara merubah jenis kelamin itu? Saya klik kanan, oke. Saya akan mengcopy aja sekali lagi. Saya lebih sering mengcopy dari komponen lain daripada menambahkan kontrol komponen dari sini. Nah, jadi untuk jenis kelamin akan saya ganti komponennya dengan text box. Jangan combo box ya itu ya. Lihat di property sheet-nya combo box. Oke, di situ akan coba saya hidden dulu. Saya copy dari sini. Saya copy biasa. Copy, paste, dah gitu aja. Di sini kita masukkan sebuah function. Sebuah rumus if untuk menampilkan, untuk merubah
Yang tadinya 1 maka harusnya tampil laki-laki, yang tadinya 2 maka perempuan. Saya lebarkan dulu ya biar teman-teman bisa melihat rumus saya. Oke, langsung aja rumusnya ketik di sini, tidak apa-apa. Ingat ya, ngopinya dari textbook, bukan dari label. Tolong diingat-ingat ya. Bedakan mana textbook mana label. Kalau judul-judul kayak gini, ataupun ini juga itu label. Tapi kalau kayak gini, kemudian ini juga itu textbook. Tolong diingat-ingat. Oke, teman-teman paham ya? Sekarang kalau sudah, kan saya masukkan rumusnya di sini. Lihat sama dengan, kelihatan enggak ya? Kalau nggak kelihatan gini ya, maaf. Kalau nggak kelihatan, akan saya coba tampilkan secara besar ya. Nanti Anda sebenarnya ketik rumusnya langsung di sini boleh, langsung aja ketik di situ ya, sama dengan ya, langsung aja. Cuman untuk kali ini Anda lihat, saya klik, saya masuk ke properti datanya. Ini ada control source-nya. Saya klik kanan, saya pilih zoom. Tujuan saya hanya satu, supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas. Tapi nanti jangan dilakukan seperti ini kalau Anda mengerjakan sendiri, percuma gitu loh. 12 mungkin. Nah, di sini kan lebih besar ya, jadi teman-teman bisa melihat rumus yang ada di sini. Rumus yang saya berikan di sini, ini dibesarkan tidak bisa masalahnya bingkainya. Oke, sama dengan if ya. Jadi if ini ada 2. Jadi di akses itu ada 2 buah pengkondisian untuk if, ada if. Kalau if itu kondisi yang letaknya satu baris. Kalau if itu kondisi yang terstruktur, berbaris-baris tapi ada strukturnya, ada if, ada else dalam ada and if-nya, ada penutupnya. Ini kita yang satu baris rumusnya pakai if. Apabila JK itu apa? Nama fieldnya ini, jenis kelamin, nama fieldnya. Apabila JK, sebenarnya si akses butuhnya diginikan. Tapi tanda siku ini sekali lagi, kalau kita memberikan nama field sesuai dengan aturan akses, maka akses akan paham. Ketika saya bilang ke akses JK, maka dia akan mendeteksi bahwa JK itu adalah sebuah nama field, begitu. Oke ya. Tapi kalau kita misalkan punya nama field itu tidak sesuai aturan, maksudnya itu disepasi nama fieldnya, maka ya kita harus berikan secara manual. Contoh jenis kelamin nama fieldnya harus begini. Tidak bisa kalau tidak diberikan siku ya. Ya, itulah makanya enaknya kalau kita memberikan nama apapun itu ya, nama tabel, kemudian fieldnya atau apapun itu sesuai dengan aturan dari akses. Jadi saya cukup gini aja, if kurung buka JK, kita aja nanti dia akan otomatis membaca nama field JK itu. Sama dengan 1 makanya maka gitu ya. Jadi di dalam if ini kan sebenarnya ada 3 item. 1 dipisahkan oleh, kalau language-nya Indonesia maka titik koma. Kalau language-nya English maka pakai koma. Jadi saya pakai Indonesia, language komputer saya, language Windows-nya pakai Indonesia, maka pemisahnya adalah titik koma. Jadi di dalam sebuah function if itu ada 3 item. Oke. Yang pertama adalah kondisinya. Yang kedua adalah pernyataan true-nya, yang ketiga adalah pernyataan false-nya. Ya, pada kondisi adalah apa? Kondisi. Ingat tadi, kalau jenis kelamin laki-laki, kalau jenis kelaminnya 1, ya, kalau JK-nya 1 maka jenis kelaminnya laki-laki. Kalau JK bernilai 2 maka jenis kelaminnya perempuan. Jadi di sini if kurung buka tanda tanya pertama ya untuk kondisi JK sama dengan 1. Dan apabila JK sama dengan 1, kenapa? Laki-laki. Masukkan di tanda tanya kedua. Tulisan teks, maka diapit petik 2, laki, petik 2 tutup, jadi gitu. Kemudian tanda yang ketiga adalah selain laki-laki apa, jadi ya pernyataan false-nya kalau tidak terpenuhi, kalau jika bukan 1. Jadi kalau JK sama dengan 1, apa kalau 1? Laki-laki, letaknya di sini. Kalau bukan 1, ya perempuan, maka letaknya di tanda tanya yang ketiga, pernyataan false-nya. Sama diapit oleh petik 2, perempuan. Gini aja cukup ya. Saya besarkan lagi ya Pak, mungkin bisa lebih jelas. Nah, jadi rumusnya untuk if seperti itu. Oke, teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah saya oke. Cukup saya rasa. Dan ini saya letakkan di sini untuk menggantikan. Coba dicek dulu sebelum pada nanti ya kalau benar, kalau salah.
saya preview dulu. Ternyata udah bener keluar laki maupun perempuannya. Sekarang tinggal saya desain. Ini saya hapus. Ya delete tadi itu ya. Tekan tombol delete ya menghapusnya. Kemudian ini saya tempatkan menggantikan yang tadi itu. Nah, range, line, left, size-nya sama-sama width. Cukup. Kemudian untuk peletakannya ya terserah mau ditaruh kiri, tengah atau kanan. Mungkin ya di kiri aja ya. Home di kiri aja mungkin enggak apa-apa lah. Saya naikkan. Dah cukup. Saya tutup, saya simpan, saya buka, inilah hasilnya. Oke teman-teman, jadi itu adalah laporan pertama yang saya buat. Dah ya. Untuk yang kedua, bahwa laporan ini akan saya modifikasi sehingga tampilannya berkelompok. Tampilannya berkelompok menurut jenis kelaminnya. Ya, berkelompok menurut jenis kelaminnya. Sebenarnya hal ini sama dengan video saya sebelumnya. Di video saya sebelumnya, saya itu membahas mengenai laporan barang terjual. Yang pertama, laporan barang terjual tampil secara detail. Yang kedua adalah laporan barang terjual yang dikelompokkan per hari, per tanggal. Tanggal sekian barang terjualnya apa aja. Sebenarnya sama. Jadi nanti di deskripsi ada kok, di link ya. Di deskripsi ada link video sebelumnya. Jadi untuk membuat laporan yang dikelompokkan ada dua cara. Yang pertama adalah apabila Anda sudah punya laporan jadinya dalam bentuk detail seperti ini, tinggal kita kelompokkan secara manual dengan cara menambahkan section group. Cara kedua, kita belum punya nih laporannya, kita buat dari awal. Sebenarnya enak mana? Ya bukan masalah enak nggak enak, tergantung kondisi kita gitu loh. Kalau kondisi saya sekarang kan sudah ada laporannya nih, sudah ada. Ya saya lebih mending memodifikasi laporan ini, menambahkan section group sehingga tampilan data kasirnya berkelompok menurut jenis kelamin gitu loh. Tapi kalau kondisi Anda belum punya laporan, ya mau tidak mau kan harus buat dari awal. Gitu ya intinya. Oke, coba sekarang gini aja. Saya akan coba buat laporan dari awal. Saya akan coba membuat laporan data kasir yang dikelompokkan menurut jenis kelaminnya, tapi dari awal. Jadi yang pertama, saya akan coba buat dari awal. Ya, saya coba buat dari awal. Oke, perhatikan. Ingat ya, dikelompokkan berdasarkan jenis kelaminnya. Kalau buat dari awal gimana? Ya sama aja, simple juga. Report wizard, TB kasir kan, masukkan apa yang diinginkan tadi itu, sama kan? Sama ya. Jenis kelaminnya lupa. Lalu next, di sini loh. Makanya saya bilang, di sini grouping level itu sangat diperlukan sekali kalau kita mau membuat sebuah laporan yang sumbernya cuma satu tabel dan dilakukan pengelompokan gitu loh. Ya. Kalau kita membuat sebuah laporan yang sumbernya banyak tabel, sudah ada pengelompokannya. Sudah ada di contoh video saya sebelumnya yang barang terjual ada. Nanti pun akan saya bahas lagi. Jadi intinya report wizard itu sekali lagi banyak sekali fungsinya. Contoh yang sekarang gitu ya. Kalau dengan yang auto otomatis tidak bisa dilakukan pengelompokan kalau pakai auto report. Tapi kalau pakai report wizard bisa dilakukan pengelompokan. Nah, jadi grouping level inilah yang fungsinya untuk melakukan pengelompokan data, gitu ya. Terutama ini kita sangat perlukan sekali apabila kita hanya menggunakan satu tabel, gitu loh. Oke. Jadi sekarang terus gimana? Ya kita tentukan. Kita kan mau menampilkan data kasir yang berkelompok berdasarkan jenis kelaminnya. Ini Anda masukkan. Nah, di situ letaknya. Saya next. Sudah diurutkan ya? Iya pasti kode kasirnya lah diurutkan. Next lagi. Bentuknya apa? Ada stempel, ada blok, gitu ya. Kalau blok itu tidak ada jarak di antara grupnya, tidak ada baris kosongnya. Kalau ini ada jaraknya sehingga jelas bahwa oh ini udah ganti grup ya. Tadi kan laki-laki jenis kelamin ya. Oh ini kasih laki-laki ya. Oh ini perempuan ya. Lebih enak dilihat kalau ini daripada pakai blok. Saya pakai stempel aja. Oke, saya next. Dah nyamannya biarkan jelas, saya finish. Nah, udah jadi ya. Ya seperti ini contohnya. Udah jadi, tinggal kita tambahkan aja
sebuah section apa yang dibutuhkan. Ini udah jadi sectionnya grup sudah ada sebenarnya, tapi mungkin ada yang kurang misalkan untuk Anda lihat saya desain dulu Anda lihat. Nah, di sini sudah ada section JK header, section group header, grupnya berdasarkan jenis kelamin. Tinggal kita rubah dikit-dikit selesai, gitu ya. Tapi gitu loh, ini udah jadi sebenarnya. Sekali lagi ya, tinggal dimodifikasi apa yang dibutuhkan. Menampilkan jumlah kasir tadi di report footer tadi, tampilkan aja di sini. Kasir laki-laki jumlahnya berapa, perempuan jumlahnya berapa, ya tampilkan di sini. Nah, anggap, nah ini ya, anggap yang sudah kita buat ini, anggap ya, yang sudah kita buat ini, ya ini jadinya adalah ini. Nah, gitu aja. Sekali lagi ya, kenapa? Menurut saya, memodifikasi jauh lebih sulit. Memodifikasi jauh lebih membutuhkan waktu yang lama. Maka saya lebih suka ini aja tadi. Saya modifikasi sehingga tampilannya berkelompok, gitu ya. Jadi yang jelas kondisinya ada dua. Kalau Anda udah punya reportnya, tinggal dimodifikasi sehingga tampilannya dirubah menjadi berkelompok. Dan kalau kondisi kedua Anda belum punya, ya buatlah melalui report wizard dengan memanfaatkan fasilitas grouping level. Lalu tetap lakukan modifikasi. Gitu ya. Capek kalau modifikasi terus ya. Ini saya tutup aja. Intinya seperti itu nanti jadinya terus dimodifikasi gitu loh ya. Nah, modifikasinya saya gunakan yang ini aja. Ini saya hapus aja ya. Nah, ini kan saya modifikasi sehingga tampilan data kasirnya berkelompok menurut jenis kelaminnya. Oke, perhatikan, saya klik kanan, saya desain. Saya akan menambahkan sebuah section yang kayak tadi itu, JK header tadi itu ya, section group header akan saya tambahkan lewat cara klik group and sort, muncul di bawah ini ya. Tak ulangi lagi, Anda lihat muncul di bawah ini, lalu klik add a group yaitu JK. Sudah, ini pindah ke atas, Nah, gitu ya. Kemudian tampilannya untuk informasi datanya, kasirnya diurutkan kode. Sudah cukup. Oke, saya tutup. Nah, sudah. Lalu kalau sudah, ini dipindah ke atas gitu loh. Ini yang dipindah ke atas ini jenis kelaminnya. Jadi ini saya taruh, perhatikan, saya taruh sini. Sekali lagi, mungkin saya warna tebal, saya cetak tebal, mungkin saya warna apa sebagai penanda kayak grouping level tadi. Boleh, enggak apa-apa warna ini. Ini yang Anda geser. Jadi ini taruh sana, digeser otomatis kan, digeser lah. Ini yang taruh sini. Gitu loh teman-teman. Gampang tuh ya. Oke. Ini sudah jadi semuanya, ini mepet sini. Ya, agak-agak ada jarak boleh, silahkan. Anda lihat, set, arrange, align, right. Sudah. Apa yang sulit? Align, right. Kan digeser tempatnya, kan beda. Namanya grup kan di kiri jenis kelamin, masa di kanan kan ya lucu. Udah. Kok sudah ya? Saya simpan. Itu jadi. Laki-laki. Ya mungkin kalau kelebaran dikecilkan lah ya, yang jelas itulah. Laki-laki berapa, perempuan berapa. Udah. Total 10. Loh, yang laki-laki jumlahnya berapa? Yang perempuan jumlahnya berapa? Pengen tahu? Oke, boleh. Sekali lagi, simple kok. Rumus count ini kalau diletakkan di report footer maka akan menghasilkan jumlah keseluruhan. Ya, kalau uang biasanya grand total, jumlah keseluruhan. Tapi kalau rumus ini Anda copy, Anda tempatkan ke section group, berarti kan copy, taruh sini, section group, maka akan menghasilkan jumlah per kelompok, jumlah per grup. Jadi nanti akan muncul laki-laki berapa, perempuan berapa. Saya paste di sini. Udah jadi. Taruh kanannya boleh, bawahnya boleh lah, terserah lah mau taruh di mana.
gitu misalkan. Ya enggak apa-apa, Anda lihat aja hasilnya. Otomatis ya. Jadi otomatis enggak berubah apa-apa saya. 4 kasir, 6 kasir perempuan, total 10 kasir. Gimana? Simpel bukan? Nah kalau maunya letaknya di bawah tuh gimana ya? Mungkin setelah laki-laki ini loh kasirnya, bawah muncul total kasir. Oh kalau gitu caranya begini, nek munculnya di bawah, maka saya harus memunculkan section group footer, JK footer, klik ini, lalu di sini group on JK, klik more, yang without ini ganti dengan without a footer ini ya, ganti dengan with. Udah, tak tutup dulu, pindah ke sini. Jadi kasih garis misalkan. Ya kasih aja di sini. Ini sebentar saya sempitkan dulu. Saya copy ya. Nah, lihat copy, kasih garis ke sini. Dibilangin enak pakai copy kok. Nah, ya kan? Simple. Ya di apa? Disesuaikan lah masalah ini mau seberapa. Pastikan untuk lurusnya itu dengan cara melihat propertinya. Kalau garis horizontal, maka di jendela format height-nya harus 0. Sudah lurus, sudah cukup itu. Ini ditambah dengan judul total kasir, apa ya, jumlah kasir. Copy aja dari sini. Dari sini saya copy label itu ya, copy taruh sini, saya paste. Jadi labelnya saya copy, diganti dengan tulisan jumlah kasir. Taruh sini misalkan. Ya ini saya buat rata kiri sudah berdua, mereka berdua. Align top. Nah, jadi kalau di sini jumlah data keseluruhan, ini jumlah kasir, ini tak ganti aja ya, total kasir ya. Dah. Jadi pada section footer ya, group footer maksud saya. Gini jadinya. Nah, ya. Jadi itu teman-teman ya. Contoh bentuk laporan data kasir. Yang pertama adalah secara detail, yang kedua adalah berkelompok berdasarkan jenis kelaminnya. Dan di situ saya lakukan Saya lakukan perubahan terhadap jenis kelamin secara tampilan yang tadinya 1 2 menjadi laki perempuan. Oke teman-teman, cukup saya rasa untuk video kali ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.